ratakan gigi lu, gue ratain. Dikit-dikit ratakan. Ini Islam apa sih? Saya udah bilang, Bahar bin Smith dukung MUI 1.000.000% untuk membongkar kesesatan Al-Zaitun. Jangan pernah mundur. Siapapun backingnya Panji, jangankan pejabat-pejabat atau presiden atau istana atau siapapun, saya nggak seudon. Siapapun, maupun negara luar, Israel ke, Amerika ke, Cina ke, Rusia ke, siapapun backingnya, kami putra putri bangsa, kami santri-santri yang pakai sarung, berada di barisan paling depan untuk menyelamatkan putra putri bangsa Indonesia. Habib Zain Assegaf alias Habib Kribo memberikan pembelaan kepada Al-Zaitun, sebuah pesantren di Indramayu yang baru-baru ini diserang oleh Habib Bahar bin Smith. Dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube-nya, Habib Kribo mengatakan bahwa Habib Bahar bin Smith telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menyerang pesantren tersebut. Saya sangat menyayangkan tindakan Habib Bahar bin Smith yang menyerang pesantren Al-Zaitun, kata Habib Kribo. Pesantren tersebut adalah tempat belajar bagi para santri, dan seharusnya dihormati. Habib Kribo juga mengatakan bahwa Habib Bahar bin Smith telah menyebarkan berita bohong tentang pesantren Al-Zaitun. Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa pesantren Al-Zaitun mengajarkan ajaran yang sesat, kata Habib Kribo. Ini adalah berita bohong yang tidak benar. Habib Kribo meminta kepada Habib Bahar bin Smith untuk meminta maaf kepada pesantren Al-Zaitun dan kepada umat Islam. Saya minta kepada Habib Bahar bin Smith untuk meminta maaf kepada pesantren Al-Zaitun dan kepada umat Islam, kata Habib Kribo. Tindakannya telah melukai perasaan umat Islam, ungkap Habib Kribo. Kalau masalah Zaitun itu yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah, ritual, itu biarin. Itu debatable, dan kita tidak bisa memaksa. Sekalipun di zaman Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa? Tidak bisa. Nabi itu mensikapi hukum, menetapkan suatu hukum, apabila itu hukum melanggar hukum universal, yang merugikan orang lain. Kalau dalam keyakinan, Nabi nggak boleh. Tetap harus pakai pencerahan. Tidak bisa. Jadi jangan cepet-cepet lah mengutarakan sesat. Capek negeri ini kalau terus ribut agama terus. Keilmuan balance dengan keilmuan. Tidak bisa dibilang ini dikenasi penista agama. Udah biarin. Dia mau mengatakan Al-Quran, kalamnya Panji Gumilang, biarin, cuma badiau. Tetap kita lawan aja dengan ilmu. Beda kalau dari Az-Zaitun itu melahirkan muridnya bisa mengancam NKRI. Dari Az-Zaitun muridnya bisa membunuh orang lain atau bisa merugikan orang lain. Ini yang perlu kita tangkepin Az-Zaitun. Itu apa? Tugasnya polisi. Dari polisi itu ada juga Densus, ada BNPT. Kita serang kepada mereka. Mereka yang lebih tahu. Kita ini nggak tahu, nggak usah banyak ngoceh lah. Kadang-kadang kita nih kok lebih hebat kadang-kadang. Lebih mau dari segala-galanya, nilai ini. Ya kayak orang nonton bola lah. Kadang-kadang lebih hebat daripada pemainnya. Itu kan semua. Ini rame semua. Ini kok salah nggak boleh diem dong. Kok dikriminalisasi katanya Pak Hendro di belakang Az-Zaitun. Pak Hendro itu kenal Az-Zaitun pada saat itu presidennya B.J. Habibie. Dipinta B.J. Habibie untuk meresmikan Az-Zaitun. Setelah diolah oleh Menteri Agama pada saat itu, ternyata ini kita bilang pesantrennya apa? Aman-aman aja. Diutuslah Pak Hendro pergi ke sana. Diciulah baru kenal Panji Gumilang. Dan pernah sekali waktu Pak Hendro pidato pada saat itu, wajar lah. Siapa sih orang yang ngelihat pondok pesantren sebesar Zaitun nggak memuji? Ya orang gendeng. Sampai sekarang aja pondok terbesar itu. Mewah, hebat. Uangnya elit lah. Jadi ini mungkin banyak orang yang mau berebut kali. Kalau Az-Zaitun ini diambil sama pemerintah, nggak tahu siapa yang berebut nih. Karena ini sudah tempat aset yang hebat. Dan tidak salah lah. Masa saya diundang ke Az-Zaitun, saya ceramah, ini masjid Yayasan Bangsat. Buktinya Habibie datang. Dan datang lagi waktu pada saat itu pas Ketua BIN. Kalau nggak salah untuk meresmikan ada gedung Soekarno di situ. Pada saat itu kalau nggak salah Ibu Mega atau Ketua PDI menyuruh Pak Hendro mewakili meresmikan. Bicaralah Pak Hendro atas nama disuruh. Ya dia bilang, ini
Ya kita lihat ini baik, karena juga pertama diresmikan oleh Habibie, banyak pejabat datang, juga Pak Harto semua banyak datang. Masa semua pejabat ini sepakat untuk menghancurkan NKRI kan? Enggak. Kalau yang tadi saya bilang, saya tidak akan menanggepin masalah dari Al Zaitun tentang furu'iyah, tentang apa ya, cara ibadah, itu bagi saya ya. Muhammadiyah aja sama NU ini hari beda kok tarawihnya. Yang satu 11 rakaat, yang satu 3. Udah biarin aja, nggak usah ribut. Cuma sholat nggak ganggu orang lain. Kalau sholatnya sama nonjok orang yang nggak 11 ditonjok lah, ini boleh kriminalisasi. Malah saya bingung apa? Kasus dari Al Zaitun nih nongol nih sok pahlawan semua. Sampai Bahar. Lagaknya Bahar udah kayak, aduh, kayak mengatur Indonesia, Islam Indonesia. Pidato di atas mobil teriak-teriak. Kalau pemerintah tidak membubarkan Al Zaitun, demi Allah, saya mau di sini akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI, datang ke Al Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al Zaitun. Lihat datang, lihat hancurkan Al Zaitun, lihat ratakan Al Zaitun. Allah Akbar. Sampai mengancam kalau nggak bisa dia mau ratakan gigi lu, gue ratain. Oh, dikit-dikit ratakan. Ini Islam apa sih? Ratakan, saya gebukin. Nabi aja nggak gaya preman. Ini lagaknya Bahar. Aduh, Anda tinggal di kampung. Yang kenal Bahar orang kampung-kampung aja muridnya. Tapi gayanya kayak berpengaruh buat negeri ini. Itu dia katakan saya ratakan. Terus dia bilang apa? Nanti saya tampung kalau nggak bisa muridnya. Lah, Anda aja jadi ustadz nggak bener kok. Lah ini orang-orang yang sombong. Jadi masalah Zaitun dijadikan apa? Untuk kampanye dirinya. Ini gue. Saya ratakan. Terus dia bilang lagi, pindah ke pondok saya. Tambah goblok. Saya mesti bingung. Ada orang tua menaruh anaknya di tempatnya Bahar Smith. Itu anak gede jadi apa nggak mau. Lah, Bahar aja nggak punya ilmu. Bahasa aja nggak bisa.